Anies akan lebih nurut, lebih manut, dan lebih tunduk kepada Megawati dan kepada PDIP demi kekuasaan. Demi kekuasaan, Anies akan lebih nurut, lebih manut, lebih tunduk, lebih ngikut pokoknya kepada Megawati dan kepada PDIP daripada Jokowi. Jokowi walaupun dari kader PDI asli yang diusung oleh PDI, tetapi Jokowi berani menentang kepada PDI dan juga berani menentang kepada Megawati. Nah, pertanyaannya, sekarang kita akan fokus kepada Pak Anies. Pak Anies kira-kira berani nggak kalau nanti setelah menjadi gubernur DKI Jakarta, berani atau tidak kira-kira menentang pada Megawati dan PDIP yang tidak sejalan dengan pemikiran umat Islam? Ayo jawab saja. Prediksinya, wah beda. Kalau Jokowi itu orangnya bebas, bahkan dia berani bahkan sampai lepas sampai dia keterlaluan melampaui batas Pak Jokowi. Karena saking bebasnya merasa aman nyaman sehingga seenaknya anak-anaknya dikasih kekuasaan dengan cara sarannya sendiri begitu kan. Seluruh lembaga-lembaga hukum ini ingin dipermainkan. Itu lepasnya. Nah sekarang kalau Pak Anies nih, Pak Anies ini kan pernah dibela yang mengatasnamakan umat Islam. Jadi umat Islam ini diambil namanya, diatasnamakan pembela umat Islam. Mengadakan aksi 212 tahun 2016, aksi berjilid-jilid, bahkan sampai menelurkan alumninya telur. Nah sekarang ini kira-kira ada alumninya lagi atau tidak? Nah pertanyaannya, apakah Pak Anies setelah menjadi gubernur DKI Jakarta berani menentang kepada Megawati dan PDIP? Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia. Orang-orang yang fanatik buta kepada Pak Anies mengatakan bahwa demi tegaknya demokrasi, kebenaran dan keadilan, maka tidak mengapa Pak Anies gabung dengan PDIP. Katanya demi menegakkan demokrasi, demi kebenaran dan keadilan. Padahal ketika aksi 212 orang-orang ini juga mengatakan menghina. Ya mereka ini menghina, menghujat dan mengharamkan PDIP. Orang yang sama. Mereka menuduh orang-orang PDIP adalah orang-orang komunis antek-antek PKI. Nah sekarang melihat kenyataan Pak Anies digandeng oleh PDIP, mereka ya husnudon itu bagus. Tetapi dalam politik tidak seperti itu. Politik ini harus tahu hitung-hitungan dan harus tahu akal busuk lawan. Jadi seorang politikus yang handal adalah tahu bagaimana politik siasat Islamiyah yang baik, dan dia juga harus tahu siasat-siasat busuk lawan-lawannya. Karena di dalam politik itu banyak sekali tipu daya. Oleh sebab itulah politik Islam jika ingin menang, maka harus banyak sekali umat Islam yang cerdas secara intelektual dan sekaligus cerdas secara spiritual. Kalau hanya intelektual saja masih bisa diganyang. Tetapi kalau cerdas spiritual saja sulit dibaca oleh banyak orang. Karena kecerdasan spiritual itu hanya diketahui melalui basirah pandangan mata hati yang benar-benar bersih. Nah kalau semakin banyak umat Islam yang cerdas secara intelektual dan sekaligus cerdas secara spiritual, maka politik Islam itu akan berjalan searah, step by step, tetapi akan menuju ke puncak kejayaan yang betul-betul gilang gemilang Indonesia maju dan religius. Nah kalau kita renungkan ya, siapapun yang menjadi kepala daerah, jangankan kepala daerah sekelas bupati, wali kota, presiden sekalipun nih ya, jangankan hanya wali kota atau bupati atau gubernur, presiden sekalipun ini kalau dia mencalonkan dirinya diusung oleh partai-partai pengusung, ya dia sudah ada kontrak kong kali kong di balik layar. Makanya dikatakan begini, padahal seorang kepala daerah bahkan seorang presiden sekalipun di balik layar harus selalu tunduk, nurut dan manut kepada partai pengusungnya. Pertanyaannya, lalu beranikah Pak Anies nanti setelah jadi gubernur DKI menentang PDIP dan Megawati? Jawab sendiri. Jadi orang-orang yang terlalu fanatik buta kepada individu seseorang, maka kita harus berpikiran cerdas dan waras.
cerdas dan waras. Jangan sekali-sekali ya sedikit-sedikit menggunakan atas nama Islam. Atas nama Islam, bela aksi bela Islam. Islam yang mana? Islam yang mana? Aksi bela Islam itu umat Islam harus rajin mengaji. Setiap umat Islam harus rajin mengaji, memahami Al-Quran dan Al-Hadis serta memahami ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Setelah kuat secara intelektual dan spiritual, kemudian umat Islam bergerak bareng bersatu. Nah, kalau umat Islam kualitasnya sudah bagus, cerdas intelektual dan spiritual, kemudian bergerak bersatu, maka akan mencapai kejayaan Indonesia menjadi negara yang maju, adil, makmur, dan religius, sangat agamis begitu. Nah, masalahnya kalau yang punya semangat ini orang-orang bodoh, diajak ngaji aja malas, sukanya hanya gerutak-gerutuk sana sini apalagi yang sudah ngaji merasa pintar tetapi nol politik, nol tentang siasah, maka juga akan mudah terombang-ambing. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh Indonesia, kita sangat mencintai negeri kita. Nasionalisme kita sudah ditanamkan oleh guru-guru kita, terutama guru-guru di Nahdlatul Ulama dan guru-guru di Muhammadiyah. Mereka ini semuanya senantiasa harus berjuang mencintai tanah air. Nah, kalau tanah air kita saat ini hanya dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu, oknum-oknum tertentu yang bermain, ya kita bisa lihatlah di situ permainannya siapa saja yang nampak, yang kelihatan kan. Di situ permainannya ya masih ada Megawati, ya kan, pemain-pemain ini Megawati, kemudian Jokowi Widodo, Jokowi, kemudian untuk sekelas gubernur dan kemarin juga presiden itu ada Pak Anies, ada Muhaimin Iskandar, ya Partai Islam, ada Rocky Gerung walaupun tidak pemain politik tetapi komentator yang menurut saya ya seenaknya sendiri, ya walaupun beliau adalah guru besar. Tetapi ini pemain-pemain seperti ini yang membuat ruwet. Oleh sebab itulah Islam harus jaya di Indonesia. Tapi dengan cara bagaimana? Caranya Islam di Indonesia ini benar-benar Islam yang mengadopsi rohnya Islam, kemudian diterapkan di dalam kebudayaan Indonesia, adat istiadat dan budaya Indonesia. Itulah Indonesia akan menjadi negara superpower. Syaratnya bagaimana? Ya rakyatnya dulu yang harus konsentrasi ngaji serius secara istiqomah. Masalahnya ini rakyat Indonesia sekarang ini kalau diajak ngaji malas, tapi kalau diajak membahas politik semangat 45. Iya, padahal kalau orang bodoh itu gampang sekali diombang-ambing seperti buih di lautan. Tetapi kalau orang itu kualitasnya bagus, makanya Rasulullah SAW itu konsentrasi mendidik para sahabat selama 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, tidak ada politik. Setelah mereka kualitasnya bagus, barulah bertanding. Begitu. Demikian, semoga manfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.